Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih rahimakumullah. Salah satu kewajipan bagi kita umat muslim yang diwajibkan pada kita, termasuk rangkaian daripada puasa Ramadan, yaitu memberikan zakat. Meskipun zakat ini pernah dinarasikan oleh penceramah beberapa hari yang lalu, barangkali hari ini, malam ini adalah penyempurnaannya. Barangkali ada yang belum disampaikan dan kita sampaikan pada malam ini. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal 'arimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Zakat dibagi kepada dua. Pertama, zakat fitrah yang dikenal dengan zakat an-nafs, zakat diri, zakat jiwa. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat harta. Termasuk di dalamnya zakat harta itu bisa saja hasil pertanian, hasil usaha, investasi, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita bicara masalah zakat fitrah, termasuk salah satu poin di dalam landasan rukun Islam, syahadatu an la buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salah wa atuz zakah wa shaum ramadan wal hajj. Zakat ini selalu berkait, zakat khususnya zakat fitrah. Tidak ada zakat fitrah kalau tidak ada puasa Ramadan. Karena zakat fitrah itu hanya berada pada bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini jamaah salat tarawih rahimakumullah diwajibkan kepada siapa? Kepada orang yang masih mempunyai jiwa, masih punya nyawa. Selama orang itu masih punya nyawa, selama itu juga dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Siapa yang diwajibkan? Itu orang yang berkewajiban di dalam rumah tangganya itu. Dan oleh karena itulah maka bagi kepala keluarga hendaknya dalam mengeluarkan zakat ini diniatkan, karena tanpa niat tidak akan mungkin, tidak akan berlaku zakat fitrahnya. Malah dalam sebuah hadis dikatakan, shauma ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, bahwa nilai puasa Ramadan kita ini yang kita laksanakan ini mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tergantung, ngambang bainas sama'i wal ard, antara bumi dan langit. La yarfa'u ilallah, tidak terangkat, tidak sampai kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali kalau dia sudah mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kewajiban sangat amat sangat berkewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagi orang yang kepala keluarga dalam rumah tangga itu. Bagi anak-anak, kewajiban bagi kepala keluarganya. Bagi orang tua yang sudah lanjut usia, kewajiban bagi orang yang kepala keluarganya itu.
Dan oleh karena itu dia niatkan, siogyanya diniatkan, nawaitu an akhraja zakatal fitri an nafsi. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku. Atau kalau dia mau mengeluarkan untuk keluarganya, nawaitu an akhraja zakatal fitri an nafsi wa ahli. Untuk diriku dan keluargaku. Termasuk di dalamnya istrinya, anaknya, termasuk di dalamnya juga asisten rumah tangga yang ada dalam rumah itu merupakan kewajiban bagi anak kecil yang baru lahir, wajib bagi kepala keluarga untuk memberikan zakatnya. Nawaitu an akhraja zakatal fitri an nafsi wa an yalzimuni wa an jami'i yalzimuni, semua keluarga yang menjadi tanggunganku. Jadi bukan main-main zakat ini Bapak dan Ibu. Soal nilai berapa itu nanti barangkali diumumkan oleh pemerintah, barangkali nanti diumumkan di masjid ini juga. Dan oleh karena itu maka perlu diingatkan, tanpa niat maka tidak berlaku ibadah. Untuk membedakan ibadah dengan hal-hal yang lain itu adalah niat. Meskipun saudara itu berpuasa, niat berpuasa malam harinya, siang harinya diniatkan, aku berniat membatalkan puasa, batal puasanya. Meskipun dia tidak makan. Kalau dia diniatkan membatalkan. Dan oleh karena itu niat itu sangat berperan, sangat penting. Kita tidak makan, tidak minum, tapi meniatkan bahwa kita itu membatalkan puasa pada hari itu, batal puasanya. Meskipun dia tidak makan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, man mata akhraja zakatul fitri. Kapan? Dikala kapan kita mengeluarkan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Qala Ibnu Abbas berkata bahwa akhraja zakatul fitri bil yaumis samin wal ashrina, pada tanggal 28, wattasi wal ashrina 29, wassalasina dan 30, walailatul aid dan malam latul aid, wasabahu qabla salatul aid dan subuh hari menjelang aid. Itu bahwa makbulah, itulah waktu yang paling dimakbulkan. Ada yang mengatakan sepanjang bulan Ramadan, tetapi bahwa makbulah itu dikatakan oleh hadis tanggal 28, 29, 30 malam Idul Fitri, subuh hari menjelang Idul Fitri. Itu waktunya. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bagaimana kalau dia mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri? Paman addaha qabla shalah, siapa yang melaksanakan zakat fitrah itu sebelum salat, fahiya maqbulah. Itulah yang diterima, itulah yang paling afdal, itulah yang dikendaki. Wa man addaha ba'daha, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah ini setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu dipandang sebagai sedekah sebagaimana sedekah biasanya. Berarti bukan zakat fitrah lagi. Dan oleh karena itu batasannya itu paling lambat subuh hari, pagi hari sebelum Idul Fitri. Hanya saja kebiasaan kita, karena ada amil, ada yang mengelolanya, kita berikan sebelum subuh. Kapan lagi membagikannya kalau sebelum subuh? Kalau lupa, umpamanya kita terlupa,
belum memberikan zakat, subuh hari berikan kepada orang lain. Siapa? Innamas shadaqatu lil fuqara tadi, wal masakin wal 'amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Fuqara, orang fakir, orang yang tidak punya pekerjaan dan dia tidak mampu untuk bekerja, sementara kebutuhan pokoknya tidak cukup, itu fakir. Orang, ada yang bertanya kepada saya, saya punya orang tua saya sudah lanjut usia. Saya ini kaya, saya ini mampu, kata Pak Jauhari. Saya mampu. Tapi kenapa orang lain itu, bolehkah orang lain itu memberikan zakat fitrah kepada orang tua saya itu? Malu saya, kata Pak Jauhari. Malu saya orang kaya, saya orang mampu, kenapa orang itu memberikan zakat fitrah kepada orang tua saya? Yang kaya itu adalah Anda. Orang tua itu nggak kaya lagi, karena hartanya sudah diberikan kepada anaknya. Rumah sudah diberikan, harta, kebun, segala macam sudah diberikan kepada anaknya. Oleh karena itu, orang tuanya itu sudah tidak kaya lagi, sudah fakir dia itu. Oleh karena itu, maka dia punya hak untuk menerima zakat. Soal anaknya, itu kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak dan ibunya. Kewajiban bagi anaknya. Persoalan orang lain yang memberikan zakat kepada dia, hak, dia punya hak untuk menerima zakat. Begitu. Ya sayangnya memang kalau narasi yang beberapa hari lalu ada tanya jawab, di sini nggak ada kesempatan Pak tanya jawab. Jadi Pak Budiman nggak sempat nanya ini kalau hari ini. Besok Pak. Oh iya. Ada rupanya Pak Budiman. Itu zakat fitrah. Jadi artinya apa? Kalau orang itu meninggal sebelum Idul Fitri, tidak ada kewajiban. Seperti ada tadi diumumkan ada yang meninggal, tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar zakat fitrah. Karena belum waktunya zakat fitrah. Tidak ada kewajiban. Seorang jabang bayi yang lahir 1 hari sebelum Idul Fitri, wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia terlahir punya jiwa, punya nyawa. Zakat fitrah ini untuk membersihkan jiwa kita. Berkaitan dengan puasa kita itu bersih-bersih. Dari awal kita bersih diri, kita mensucikan diri, lalu disucikan jiwa kita dengan cara apa? Zakat fitrah. Kalau zakat mal itu membersihkan harta kita. Harta yang dibersihkan apa? Selama harta itu menghasilkan dan bukan pakaian kita. Kalau pakaian bukan. Walaupun sebagus apapun rumah dia, rumahnya terdiri dari emas, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat hartanya. Karena rumah itu pakaiannya, dipakai sehari-hari. Dia punya rumah emas, kursinya kursi emas. Apakah dia harus mengeluarkan zakat mal? Tidak, karena itu adalah pakaian. Walaupun tidak emas, tetapi dia punya kosan. Nilai kosannya itu kalau sudah mencapai nisabnya wajib dia mengeluarkan zakat mal namanya. Ya tetapi Pak Syafruddin ya bisa dipotong Pak Syafruddin, dipotong dulu jasa dari perbaikannya. Karena dari ngecat ya dikeluarkan dulu biaya pengecatan. Ya, sisanya baru, jangan semuanya. Jadi kalau nilainya 1 bulan satu kamar itu 7 juta, sedangkan dia punya 12 kamar, 12 kali 7 banyak, itu lebih dari 85 juta itu. Potong dulu, dibersihkan, dikeluarkan, dia beli cat, ongkos tukang. Nah, baru sisanya barangkali itu Pak.
Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Karena udah 10 sampai 15 menit ini udah lebih, katanya melanggar juga kata Pak. Ya. Ini kena waktunya kita dikit. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai sini saja. Bila taufiq wal hidayah. Hanya saja yang intinya jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Karena tergantung nilai pahala puasa kita itu tidak sampai kepada Allah. Bainas sama'i wal ardh, mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh. Tergantung di antara langit dan bumi. Apa kalau tidak mengeluarkan zakat? Soal yang mengeluarkan zakat orang lain pada kita, silahkan. Walaupun kita mampu, tetapi ada yang berbaik hati. Pak Rifai mau mengeluarkan zakat untuk kita, boleh saja. Begitu. Itu yang tidak mengeluarkan zakat. Bila kita tidak